Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, izinkan saya Reva Widianti untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Amanda Oktaviani, Kania Prameswari Fadilah, Puput Junior, ada saya sendiri Reva Widianti, Safira Nabila Azahra, dan yang terakhir Yosua Putra. Pada kesempatan kali ini atau pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang media dan kekerasan dalam perspektif teori komunikasi dengan dosen mata pengampu Bapak Ondi. Kepada teman-teman silakan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama ada media. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yang berasal dari bahasa Latin medius, yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang, sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi atau pesan antar sumber atau pemberi pesan dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Dapat disimpulkan bahwa media pengajaran adalah bahan, alat, maupun metode atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi eduktif antara guru dan anak didik dapat berlangsung secara edukatif, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dicita-citakan. Yang kedua, komunikasi massa dan teori. Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan dari seseorang komunikator kepada komunikan, di mana komunikan akan memberikan umpan balik pada komunikator sebagai umpan balik atau tanggapan dari pesan yang telah diterimanya. Komunikasi dapat berupa komunikasi internal, merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh individu terhadap dirinya sendiri mengenai apa yang hendak dilakukan. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau media cetak dan elektronik. Artinya sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran teknologi modern. Komunikasi massa sendiri berasal dari pengembangan kata media of mass communication. Massa di sini menunjukkan kepada khalayak, audiens, penonton, pemirsa, pendengar, atau pembaca. Yang ketiga, teori-teori komunikasi massa. Media massa dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga khalayak tidak mampu membendung informasi yang dilancarkannya. Khalayak dianggap pasif, tidak mampu bereaksi apapun kecuali hanya menerima begitu saja semua pesan yang disampaikan media massa. Cultivation theory. Efek dari seluruh terpaan pada pesan yang diproduksi inilah yang disebut Gepner sebagai teori kultivasi atau cultivation, di mana televisi mengajarkan pandangan dunia secara umum, peran-peran umum, dan nilai-nilai umum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara penonton ringan dan penonton berat televisi, memberikan jawaban yang berbeda atas pertanyaan mengenai realitas yang dilihat di televisi. Agenda setting. Teori agenda setting menggambarkan besarnya pengaruh media dan kemampuannya untuk menceritakan isu-isu apa yang penting. Isu-isu atau individu yang dipilih media untuk dipublikasikan akhirnya menjadi isu dan individu yang dipikirkan dan dibicarakan oleh khalayak. Uses and gratification bukan lagi melihat pada pengaruh media terhadap khalayak, tetapi apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Menyatakan bahwa anak-anak menggunakan cerita-cerita petualangan di televisi untuk berhayal dan bermimpi. Hal ini mengindikasikan bahwa orang menggunakan media massa untuk tujuan-tujuan yang berbeda, untuk menjelaskan bagaimana individu menggunakan komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhannya. 4. Ketertarikan media dengan kekerasan terutama dalam perspektif komunikasi massa. Kekerasan di media massa adalah bentuk publikasi cetak dan tayangan fisik maupun verbal oleh media di mana tayangan menampilkan tulisan, aksi, dan ucapan yang berbau kekerasan berupa kata-kata kasar, sampai dengan siaran dan rekonstruksi kekerasan yang dapat ditonton di televisi, didengarkan melalui radio, ataupun dibaca melalui media cetak. Kekerasan ini ditayangkan dengan tujuan menonjolkan kengerian dan keseragaman, yaitu agar media massa dapat membangkitkan emosi audiens. Emosi ini menjadi daya tarik luar biasa untuk membaca atau menonton kembali acara yang sama saat disiarkan. Pengertian media menurut ahli. Menurut Boff, media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Menurut Saiful Bahri Jamarah, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Scrum berpendapat bahwa media merupakan teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca.
bentuk komunikasi yang mengandung unsur kekerasan psikis. Kekerasan psikis dalam bentuk verbal dilakukan melalui perkataan atau tulisan yang sifatnya menyakiti hati seseorang. Contohnya, seperti berkata kasar atau tidak pantas, memanggil nama dengan sebutan yang tidak baik, membentak, mencaci maki, dan lain-lain. Kekerasan nonverbal diidentikan dengan kekerasan fisik, seperti memukul atau segala macam kekerasan yang berbentuk melukai fisik. Mengapa pada zaman ini manusia lebih suka berlama-lama dalam media? Karena zaman sekarang informasi lebih mudah didapatkan melalui media. Selain itu, media juga dapat menjadi alat untuk menghibur seseorang. Kesimpulan, berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka penulisan menyimpulkan bahwa media dan kekerasan dalam perspektif teori komunikasi, yaitu media menjadi peran penting pada saat ini. Banyak hal positif dan negatif yang terjadi. Bahkan kekerasan sudah sering terjadi dan diunggah dalam bentuk media sosial. Tindakan kekerasan tersebut menjadi jejak digital negatif dan tidak patut untuk dicontoh untuk masyarakat sekitar. Ditambah teknologi yang sudah bertambah semakin canggih pada zaman ini. Media sendiri menjadi salah satu peran penting yang menyalurkan sebuah informasi dalam bentuk apapun, seperti kekerasan verbal maupun nonverbal. Saran, setelah melihat dampak negatif dari permasalahan yang di atas, maka kami sebagai penyimpul makalah menyarankan hal berikut ini. Yang pertama, melakukan tindakan pencegahan kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal dalam bentuk apapun. Yang kedua, memberikan sebuah edukasi yang baik agar tidak terjadinya kekerasan. Dan yang terakhir, media memberikan sebuah informasi apapun dengan unsur positif. Jadi sekian presentasi pada hari ini mengenai media dan kekerasan dalam perspektif teori komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.